Bapak Anies aja jadi gubernur DKI aja kagak jelas. Segala bikin rajutan-rajutan dari bambu lah. Uang nggak tahu perginya kemana-kemana. Apa yang dia bikin juga nggak kelihatan. Kita ngomong pakai logika aja sama biji mata yang kita bisa lihat. Mata kan belum pada buta kan. Think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Terus kamu bisa jawab nggak tuh? Dari dulu begini pak. Songket ya begini. Iya saya tahu kenapa. Terus kita, aduh saya nggak kepikir ya kenapa songket begini ya. Terus nih Anindita pakai nih motifnya batik apa songket nih? Batik kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, aduh kenapa ya? Aku tanya lebih jauh lagi, batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan ya dari dulu begitu pak, ya itu cirinya. Ya iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak anda ditanyain orang di sebelah anda gitu, mbak jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke anda jarinya 5? Coba? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Anak-anak kecil. Ada juga lain? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu. Dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini. Saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu, why, kenapa, why, everything, why. Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan why. Nah, dengan begitu teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih, ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak saya tertarik ikut Indonesia Mengajar Pak, syaratnya apa? Oh jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan
percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak? Enggak. Pertanyaan 1, 2, 3, lihat di website aja, ada semua. Nah, teman-teman, memancing pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan percakapan, yang menumbuhkan kemauan untuk membandingkan, itulah yang kita butuhkan. Waktu saya masih SMA menuju kuliah, saya ini diberi oleh-oleh oleh paman saya sebuah buku yang sangat berkesan. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa tidak, tapi buku lama, namanya Breakthrough Thinking. Anandita cek coba di Google, masih ada nggak tuh buku itu? Namanya Breakthrough Thinking. Karena itu buku saya ingat sekali. Karena saya lulus SMA menuju kuliah, terus diberi oleh-oleh sebuah buku namanya Breakthrough. Lalu ada pengalaman di Breakthrough Thinking itu yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya. Dia cerita begini di Breakthrough Thinking. Ada orang yang berpikir Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat Anies Baswedan teman-teman, memang sangat luar biasa sekali ya, bagaimana beliau menjadi tokoh yang fenomenal ya sampai hari ini teman-teman. Karena gebrakan-gebrakan hebatnya ya, yang membuat rakyat, masyarakat ya makin kagum pada sosok Anies Baswedan. Kalau kita melihat ya, memang kemudian Anies ini teman-teman, pada saat Pilkada Jakarta lalu, bagaimana ia kemudian tidak bisa maju sebagai calon gubernur pada saat itu ya. Padahal elektabilitasnya sangat tinggi, sangat bahkan melampaui calon-calon yang lain ya. Saya ingat bahwa elektabilitas Anies itu di atas 30% teman-teman ya, dan itu sangat tinggi ya. Kemudian partai-partai sudah mencalonkan Anies ya, atau mendukung Anies teman-teman, kemudian tiba-tiba mereka akhirnya menarik dukungan Anies Baswedan ya, lantaran katanya Anies belum mendapatkan tambahan suara dan sebagainya teman-teman ya, dan itu membuat Anies kemudian harus mengurungkan niatnya ya untuk menjadi calon gubernur Jakarta kala itu. Dan bahkan akhirnya partai-partai yang sudah mendukungnya ini teman-teman akhirnya menarik diri dan mendukung calon lain. Kalau kita melihat ya, memang perjalanan Anies tidaklah mudah teman-teman. Bagaimana ia kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil menteri ya, menteri pendidikan pada saat itu, yang membuat Anies harus kehilangan jabatannya ya. Namun hal itu juga tidak membuat dia patah semangat ya, dan akhirnya berkarir menjadi gubernur Jakarta 1 periode teman-teman ya, di 2017. Saat ini Anies sedang membangun kekuatan politiknya ya, dengan membuat ormas yang kemudian akan menjadi sebuah partai nantinya teman-teman. Dan ini membuat rakyat semakin senang ya, karena sosok Anies diharapkan maju sebagai calon presiden 2029 nanti ya. Walaupun masih lama ya, sekitar 4 tahun lagi, kita yakin bahwa Anies bisa menjadi calon gubernur yang calon presiden yang membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Bagaimana menurut kalian?